Shalom, 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 shalom. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala pemikiran manusia turun atas kita semuanya. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Samuel Sutikno dalam program Kabar Baik. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi oleh Tuhan saat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan damai sejahtera, oleh karena kita semuanya dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini dunia sedang bergelora. Ada banyak bencana alam yang terjadi. Saudara-saudara kita di daerah NTT baru terkena musibah angin, banjir, hujan deras yang melanda di daerah NTT, sehingga tidak sedikit saudara-saudara kita yang ada di sana kehilangan tempat tinggal, kehilangan saudara, kehilangan keluarga, dan sebagainya. Demikian juga di daerah kita Malang Selatan dan sekitarnya baru terjadi gempa bumi yang memaksa mereka harus meninggalkan rumah karena rumahnya rusak berat. Ada beberapa gereja yang tidak bisa dipakai untuk ibadah. Dan kita berdoa supaya saudara-saudara kita dikuatkan oleh Roh Tuhan yang selalu menghibur kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin berbicara mengenai bagaimana kita semuanya boleh bertumbuh dan pada akhirnya kita boleh menjadi anak Tuhan yang sangat kuat. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini saya ambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Dalam perikop ini Alkitab kita memberi judul bahwa iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Demikian saya akan bacakan buat kita semuanya kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, sekali lagi, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari firman Tuhan yang sudah kita baca ini, saya ingin menyampaikan
faktor yang membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mungkin ini berada di luar pikiran kita. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan itu membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Asalkan kita memberikan respon yang benar. Kalau kita menghadapi suatu aniaya, kemudian respon kita benar, maka kita akan mengalami pertumbuhan di dalam iman kita. Pertumbuhan penderitaan yang kita alami ada dua hal. Penderitaan secara fisik. Mungkin ada banyak orang yang mengikut Tuhan mengalami penderitaan, aniaya, dipukul, disiksa, dimasukkan ke dalam penjara. Namun semuanya itu tidak akan menghentikan iman kita di dalam Tuhan. Penderitaan yang kita alami, yang dialami oleh anak-anak Tuhan itu, justru itu memicu satu pertumbuhan iman yang sungguh luar biasa. Demikian juga aniaya secara psikis, secara mental. Mungkin Bapak Ibu diteror, dibully, diejek. Tetapi firman Tuhan mengatakan, waktu Tuhan Yesus khotbah di atas bukit, di dalam Matius 5 ayat yang ke-10 dikatakan, berbahagialah engkau jikalau engkau mengalami aniaya oleh karena kebenaran, oleh karena engkau mengiring Tuhan. Diberkatilah engkau. Sungguh satu ironis. Penderitaan yang mengangkat, mendorong kita menjadi kita dewasa, bertumbuh di dalam iman kita. Ini memang tidak masuk akal di dalam diri kita. Penderitaan kok membawa pertumbuhan. Saya pernah mengalami peristiwa yang seperti itu. Waktu saya mau beribadah, saya dihina, diejek, dicemooh, ditertawakan. Dan banyak saudara-saudara saya mengatakan, itu sok suci, itu orang aneh. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan yang kita alami, cemooh yang kita terima, ejekan yang kita terima, penderitaan yang kita terima, itu membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kita semakin bertumbuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan gambaran bahwa ikan itu akan bisa mengalami pertumbuhan dengan baik. Itu kalau airnya itu ada satu pergerakan yang luar biasa. Semakin besar pergerakan ikan itu, akan semakin cepat memicu pertumbuhan ikan. Oleh sebab itu para peternak atau petani ikan paham betul itu. Sehingga waktu dia membuat kolam, membuat tempat pemeliharaan ikan, selalu ada rekayasa untuk memutar air atau pergerakan air itu. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pertumbuhan daripada ikan itu. Kalau tidak ada ikannya, airnya tenang, ikannya tenang, tidak banyak bergerak, tidak ada banyak tantangan, ikannya itu lambat sekali mengalami pertumbuhan. Dan para pelaut pun juga tahu, semakin besar ombak di lautan itu, pasti di dalamnya ikannya semakin besar didapatkannya. Kalau kita memiliki pemikiran yang benar, respon yang benar, kita menyikapi dengan benar bahwa penderitaan yang kita alami itu mendatangkan pertumbuhan iman. Saudara, luar biasa. Tetapi sebaliknya kalau engkau menghadapi segala sesuatu, penderitaan dalam mengiring Tuhan, atau engkau melakukan kebenaran dicemooh orang, dan pada akhirnya engkau berkeluh kesah. Pada wae saudara, sama saja.
itu tidak akan mendatangkan pertumbuhan buat kita semuanya. Kita harus merespon segala itu dengan benar. Seperti Timotius ini. Timotius adalah orang yang masih muda. Dikirim oleh Rasul Paulus untuk menjadi gembala di sana. Dia menghadapi guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Dan tidak jarang Timotius harus berhadapan dengan nabi-nabi palsu itu. Nabi palsu yang saya maksudkan ini bukan nabi palsu yang ke-26 atau ke-27. Tetapi nabi palsu ini adalah nabi yang menyampaikan berita yang lain di luar Injil Kristus Yesus. Pada waktu itu, Timotius harus berhadapan dengan nabi palsu itu. Tetapi Timotius semakin kuat. Semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin berhikmat. Semakin pandai. Bahkan saya boleh mengatakan semakin cerdas di dalam Tuhan. Oleh karena Timotius memberikan respon yang benar. Yang kedua, yang mendorong kita atau memicu kita untuk bertumbuh dengan baik adalah firman Tuhan. Judul tadi yang diberikan oleh perangkum ataupun Septuaginta diberi judul, oleh karena pembacaan firman Tuhan, maka iman kita boleh menjadi bertumbuh. Firman Tuhan merupakan satu nutrisi di dalam jiwa kita. Satu kekuatan yang berlimpah-limpah berada di dalam firman Tuhan ini. Jikalau kita rajin untuk membaca firman Tuhan, merenungkan itu siang dan malam, firman Tuhan itu hidup dan itu menjadi kekuatan kita yang sungguh luar biasa. Bahkan itu akan mentransformasi diri kita. Kita akan dirubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, dan kemudian kita diperbaiki kelakuan kita. Dan kita pada akhirnya dididik oleh kebenaran firman Tuhan itu. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini, kita sebagai anak Tuhan, kita justru semakin bertumbuh. Semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan selalu berharap Bapak Ibu Saudara semuanya akan terus mengalami pertumbuhan. Akan terus naik bersama dengan roh Tuhan. Bukan semakin turun. Karena firman Tuhan mengatakan kita akan terus dibawa naik oleh roh Tuhan. Sehingga kita akan semakin mengenal kehendak Tuhan. Mengenal pribadi Tuhan itu dengan baik. Bukan semakin turun. Kiranya Tuhan akan menolong kita semuanya. Dan Roh Kudus akan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita bertumbuh dengan baik. Dan kiranya kita semuanya tetap berada dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.